Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Karena kita tahu kita menyembah Tuhan yang sangat dahsyat, Dia yang hidup, dan saat ini pun kita terus merasakan bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersama saya Eli Salat, jangan lupa channel yang setia menemani Anda dan selalu memberikan kesaksian-kesaksian hidup bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara tetap di dalam protokol kesehatan dan saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, ya. Meskipun situasi kondisi saat ini mungkin bagi kita sangat menakutkan, ya, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus berjanji Dia selalu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Baik saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada, yang diberkati Tuhan, baik di Indonesia maupun di Malaysia, di Amerika, Singapura, yang senantiasa setia mengikuti channel Eli Salat. Kiranya saudara di dalam berkat Tuhan yang luar biasa, berkat penyertaannya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita, dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat membagikan kasih Tuhan, membagikan terang Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepadanya. Untuk itu saudara, hari ini saya kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Bersama saya di sini ada Ibu Stefani Frelia Turangan Wirawan yang jauh-jauh dari negara asing, dan saat ini saya bersyukur sekali bersama Ibu Stefani. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabarnya nih Bu? Sukacita luar biasa. Sukacita luar biasa, ya. Ya, saudara, beliau sungguh merasakan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan Yesus hidup di dalam dirinya, ya. Kuasa Tuhan menyatakan orang yang mati dibangkitkan. Tidak hanya sekedar mati secara jasmani, tetapi orang yang mengalami kematian rohani dihidupkan kembali. Itulah kuasa kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, Ibu Stefani ini mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, dan dia rindu sekali untuk membagikan pengalaman pribadinya dengan Tuhan untuk bersaksi di channel Eli Salat ini. Dan beliau sudah siap, dan saudara tentunya pastikan siap membuka hati dan menerima berkat Tuhan lewat kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Stefani, apa kabar Bu? Baik, Baik, dan semangat terus, selalu, ya. 100% for Jesus. Wow, mantap. Jadi Tuhan Yesus nomor 1, Yes. ya. Sing ade lawan. Ibu Stefani ini berasal dari suku mana ya, kalau saya boleh tahu? Sebetulnya saya dari suku Manado. Ayah saya Manado, ibu saya juga Manado Chinese. Iya. Tetapi saya sudah lahir di Jakarta. Ayah saya juga lahir tidak di Manado. Mama saya juga tidak lahir di Manado. Papa saya lahir di Poso. Mama saya lahir di Pangkal Pinang. Jadi sudah campuran semua, Sudah ya. campuran. Itulah indahnya berbagi di dalam Apalagi suku bangsa bisa. yang berbeda. Yes. Tapi hasilnya seperti ini, ya. Iya. Hasil campuran luar biasa, ya. Ada campuran Cantik. Chinese juga. Iya, saya dengar Ibu Stefani mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, ya, bisa membagikan bersaksi di sini bagaimana Tuhan bekerja, ya. Ibu dikaruniai putra putri berapa, Bu? 3 orang. 3 orang, ya. Iya. Banyak sekali, ya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini bukan suatu kebetulan saya boleh bertemu dengan Ibu. Ini semua karena Tuhan yang atur, Yes. ya. Ibu dulu
kalau tidak salah tadi kita sudah bincang-bincang, ibu punya suatu pengalaman hidup, suatu sakit penyakit ya yang ibu alami ya. Boleh dong kita nih mau dengar kesaksiannya, bagaimana sakit apa yang ibu alami dan berapa tahun ya. Untuk detailnya ibu silakan bagikan kepada saudara-saudara kita. Baik. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2019 saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Kesakitan itu saya rasakan seperti orang yang ingin melahirkan. Saya punya 3 anak, jadi saya punya pengalaman. Dan itu saya semalaman itu tidak bisa tidur sama sekali. Semakin saya tidur semakin sakit. Dan sakit yang saya rasakan, saya kalau mau ingat lagi itu luar biasa sakitnya. Sehingga suami saya pun menyarankan untuk pergi ke dokter. Dan pada saat itu saya juga bilang sama suami saya, ini nggak bisa ditunda lagi karena kesakitan yang saya rasakan itu nggak biasanya. Jadi saya pergi ke dokter. Sebelum saya ke dokter tentunya saya berdoa dulu karena saya tidak tahu dokter mana yang tepat. Jadi saya berdoa supaya rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan dokter yang dipakai adalah dokter yang Tuhan kehendaki. Jadi saya juga kebetulan saya bisa Google dokter yang terbaik. Memang yang pertama adalah dokter India, tetapi waktu saya telepon sudah full. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan tunjukkan dokter yang tepat yang akan dipakai Tuhan. Kemudian keluarlah nama Dr. Tommy Setiobudi, orang Indonesia dari Kediri. Tinggal di mana itu Pak dokternya? Singapura. Jadi Singapura ini dia juga, dokter ya? Singapura ya. Oh, gitu. Sebetulnya langka ya. Iya. Dokter dari Kediri gitu. Tetapi memang itu sudah ditunjuk oleh Tuhan buat saya. Jadi kemudian saya datang, itu saya tertatih-tatih untuk datang ke sana. Saya harus setir sendiri ya karena saya ibu rumah tangga yang punya 3 anak. Jadi saya juga Grab driver ya kalau boleh dibilang. Merangkap ya. Multitasking. Wow, mantap. Jadi kemudian saya pergi dengan keadaan saya sakit sekali dan saya bertemu dokter itu menyatakan saya harus MRI untuk mengetahui apa tepatnya penyakit saya ini. Kemudian saya MRI, lalu di MRI itu ternyata ada satu tes lagi yang harus saya jalani, yaitu X-ray paru-paru. Itu di situ saya juga sebetulnya bingung karena yang diminta itu hanya MRI tulang. Tetapi mengapa X-ray paru-paru saya juga lakukan? Tapi ya sudah, saya ikuti apa kata-kata perawat yang ada di sana. Kemudian setelah hasil keluar, saya kembali lagi ke dokter tulang untuk dilihat hasilnya. Ternyata yang didapatkan adalah bahwa saya harus ketemu dokter paru-paru karena tumor 7 cm ada di sebelah kiri daripada paru-paru saya. Tentunya saya sebagai seorang manusia kaget ya, sangat. Dulu nggak pernah merasakan itu ya? Nah, sama sekali. Saya tidak batuk. Iya. Saya olahraganya 1 minggu itu bisa 6 kali olahraga karena saya benar-benar orang yang juga sangat memperhatikan kesehatan. Dari makanan pun saya juga makanannya pada saat itu memang saya pengen makan yang sehat. Jadi biasanya juga nasinya brown rice gitu. Terus kemudian juga lebih banyak memakan biji-bijian. Jadi kayak kita bilangnya beans, kayak kacang hijau, kedelai, kacang kedelai, jadi seperti itu. Jadi sama sekali tidak terpikir akan punya penyakit seperti ini gitu ya. Apalagi paru-paru. Paru-paru biasanya diidentikan dengan orang perokok. Ya, jadi memang sangat kaget ya saat itu ya. Tetapi saya tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah buat saya pada saat itu. Jadi kemudian saya ketemu dokter paru-paru bilang kita tidak bisa operasi karena kita harus PET scan, saya harus blood test untuk memastikan apakah ini tumor ganas atau tumor jinak. Jadi saya terus terang aja langsung melalui proses itu saya sendiri karena suami saya lagi bisnis trip.
Dan terus terang saya kuat, tetapi sampai di mobil saya menangis karena tentunya bagaimana saya pikirkan ketiga anak saya dan orang tua saya juga, suami saya. Jadi kayak apa ya, acak aduk kayaknya ya pikirannya pada saat itu gitu loh. Campur ya, benar-benar campur gitu. Jadi terus kemudian saya berdoa, saya bilang Tuhan kuatkan karena saya tidak sanggup. Dan saya menelpon sahabat saya untuk saya mendapatkan kekuatan sebelum saya itu telepon kepada orang tua saya. Dan kemudian saya terus terang, saya langsung telepon mama saya dalam keadaan berat hati bahwa kenapa saya harus bilang seperti ini, karena saya inginkan tuh saya melayani orang tua saya di hari tua mereka, tapi dengan keadaan kayak gini berarti kan mereka harus terima berita yang tentu tidak sukacita ya. Sangat menyedihkan ya, sesuatu yang tidak pernah terpikir tiba-tiba dialami. Ya, bukan shock lagi ya. Apalagi saya tahu saya seorang ibu. Bagaimana kalau anak saya bicara seperti itu kepada ibunya? Namanya ibu ya, pasti akan khawatir, akan juga terus-terusan kehidupannya pasti sangat sangat mengkhawatirkan saya gitu. Dan kebetulan saya ini anak perempuan satu-satunya, jadi pasti saya juga merasakan bagaimana nantinya orang tua saya juga akan terus-terus memikirkan saya gitu. Tetapi saya beranikan diri juga, akhirnya mama saya malam itu juga datang. Karena besoknya saya harus di PET scan. Dan mama saya tahu bahwa saya harus punya support moral ya. Karena suami saya juga waktu itu tidak ada lagi bisnis trip ke Jakarta gitu. Dan memang setelah semua PET scan dan hasil darah menyatakan saya itu kanker paru-paru sudah stadium terakhir, yaitu stadium keempat. Luar biasa ya, itu sesuatu yang nggak pernah dirasakan, tapi divonis stadium 4. Langkah apa yang Bu Stefani lakukan pada saat itu selain memberitahu orang tua? Lalu suami pastinya diberitahu bagaimana mendengar kabar ini? Suami saya tuh orangnya panikan. Jadi waktu dikasih tahu mau setenang apapun dia gitu, saya tahu dia karena kami juga menikah sudah 20 tahun ya waktu saat itu ya. Jadinya dia tahu saya tahu dia. Jadi dia sampai ketinggalan luggage-nya di lounge waktu dia harus kembali ke Singapura. Karena fokusnya dia pasti udah ke saya. Apalagi saya cuman itu sebetulnya, saya itu di Singapura sama suami saya tuh orang yang selalu medical check up tiap tahun. Saya hanya miss 1 kali saja. Kenyataannya tumor 7 cm ada di paru-paru saya. Berarti saya juga udah mengerti tumor itu ganas. Karena berkembangnya sangat cepat. Bayangin hanya 1 tahun 7 cm, itu kan nggak mungkin gitu sebetulnya ya kalau dipikir manusia gitu. Tapi memang ternyata kanker yang saya derita itu hanya 3% wanita yang mengidapnya dan sangat langka. Itu juga biasa yang kena kanker ini itu wanita di bawah 50 tahun, jadi wanita-wanita aktif. Jadi sungguh langka ya, dan jenis kanker saya itu ALK+. Memang hanya wanita-wanita di bawah 50 tahun kebanyakan yang terkena. Wanita aktif, wanita yang tidak perokok, wanita sehat, itu yang terkena. Jadi kalau mau dibilang karena makanan atau gen, jadi itu kita juga tidak tahu ya. Jadi tentu kaget, suami saya juga tentu sangat kaget, mama saya pun kaget. Anak-anak juga pastinya. Pada saat itu anak-anak saya masih kecil, jadi saya agak menyembunyikan penyakit saya ini karena saya tidak mau mereka itu juga ikutan khawatir atas keadaan mamanya. Baik, saudara, memang Tuhan itu mempunyai suatu rencana yang luar biasa dalam setiap pribadi masing-masing orang ya.
secara manusia nggak mungkin saya punya penyakit seperti ini, apalagi kalau kita memang betul-betul menjaga kesehatan. Tapi Bu Stefani ini sungguh luar biasa, selalu berpikir positif bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Baik saudaraku, bagaimana kelanjutan cerita Ibu Stefani? Tunggu dulu, ada yang mau lewat. Divonis seperti itu, pastinya Ibu berobat dong ke dokter ya, dokter di Singapura. Betul. Nah, itu bagaimana mengalami harus di kemoterapi atau bagaimana solusi-solusi dokter yang dianjurkan? Baik, memang keadaan saya itu karena kanker paru-paru yang cukup langka. Jadi sebetulnya dokter itu bilang karena dari hasil darah itu akan menunjukkan, dan hasil darah ini harus dikirim ke Amerika 1 bulan. Kita tunggu hasil darah ini akan menentukan bagaimana nanti treatment berikutnya. Jadi kemudian dokter ini bertanya, apakah Anda siap untuk menunggu 1 bulan? Karena kita kejar dengan waktu, ya. Tapi kita bilang apa yang terbaik menurut dokter, karena kita juga tidak paham masalah ini. Dan dokter itu bilang begini, kita untuk brain MRI dulu. Kalau memang tidak ada penyebaran di otak, karena sebetulnya penyebaran itu sudah terjadi di mana-mana, kecuali di otak saya. Jadi udah di tulang tengkorak, ada di tulang rahim, ada di tulang. Karena memang paru-paru itu adalah penyebarannya ke tulang. Yang pertama, maka mengapa divonis langsung stadium yang 4 terakhir? Karena penyebaran saya udah di mana-mana, sudah menyebar ke tubuh semua ya. Iya, ke tulang. Makanya waktu pertama saya rasakan bukan dari paru-paru, tetapi dari tulang. Saya tidak pernah ada rasa sesak nafas, saya tidak pernah rasa ada batuk, tapi yang saya rasa itu adalah lelah. Tetapi tulang yang paling gak enak waktu itu. Kemudian dia bilang, dokter saya bilang, ayo langsung brain MRI. Puji Tuhan waktu itu brain saya masih baik, jadi tidak ada penyebaran ke otak. Karena kalau sudah ada penyebaran ke otak itu hitungan detik hidup saya. Jadi dokter itu menyarankan tunggu 1 bulan hasil dari Amerika keluar untuk kita menentukan itu adalah treatment yang paling tepat. Di sini saya juga mau menyatakan bahwa saya dan suami percaya atas rencana Tuhan. Kalau tidak, saya pasti akan tergesa-gesa memilih kemo. Tetapi saya dan suami berdoa, bertanya kepada Tuhan, mana jawaban yang terbaik? Karena kita tidak tahu jawabannya. Dan Tuhan memberikan jawabannya bahwa tunggu hasil. Memang tepat, benar. Bayangin 1 bulan dengan ketidakpastian. Tetapi Tuhan itu selalu hadir di setiap detik, setiap keadaan. Jadi saya juga dikuatkan, suami juga dikuatkan. Dalam 1 bulan hasil itu keluar bahwa memang yang tepat adalah menunggu. Jadi saya tidak di kemo, tetapi melalui targeted terapi pakai obat. Jadi saya tidak ada yang namanya dioperasi, saya tidak di kemo, dan tidak ada rambut yang rontok. Dahsyat, luar biasa ya. Jadi itulah Tuhan. Tuhan menunjukkan itulah yang tepat. Jadi saya mengkonsumsi obat itu kira-kira hampir 6 bulan ya. Dalam 3 bulan 4 bulan tumor yang 7 cm itu menyang. Haleluya, luar biasa saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan ya, bahwa Dia hidup sungguh ajaib dan kuasanya tidak pernah berubah saudara. Kalau orang mati Dia bangkitkan ya. Apatah lagi hanya sekedar sakit penyakit yang bagi kita sulit
Tapi ada jawaban yang pasti bahwa kuasa Yesus itu masih berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terutama Ibu Stefania tidak melakukan kemoterapi dan obat, lalu kankernya itu hilang ya, pelan tapi pasti. Itulah Tuhan Yesus yang jelas pasti ya. Kata pasti di sini dia memberikan suatu janji buat kita, tidak hanya sekedar janji, tetapi ada kepastian. Walaupun kita harus menunggu ya Bu ya, tapi itu suatu proses bagaimana kita tetap setia nggak, tetap ngandelin Tuhan nggak gitu ya. Ajaib Tuhan Yesus, dan kanker paru-parunya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini beliau masih konsumsi obat, Ibu? Boleh saya ralat sedikit? Oh iya, silakan. Sebetulnya kanker yang saya derita tidak ada kesembuhan. Tidak ada kesembuhan. Dalam arti kata, obat yang saya minum itu bukan menyembuhkan sampai cancer free. Seperti kalau ada kanker payudara, itu bisa dengan treatment kemo dia akan bersih. Iya. Kalau saya tidak, saya hanya dengan obat distabilkan. Jadi obat itu menghalangi penyebaran, dan obat itu juga bisa mengecilkan apa yang sudah menyebar. Seperti tumor yang di paru-paru saya bisa hilang, tapi itu bukan sembuh. Dalam arti kata, secara dokter ya, saya nggak bicara bagaimana Tuhan menyembuhkan, tetapi saya mau bicara di sini secara manusia atau secara kedokteran. Kanker yang saya derita itu tidak mungkin sembuh. Dalam arti kata, hanya dijaga, hanya distabilkan. Makanya waktu dokter itu menyatakan, dokter itu bilang ada pasien dia yang hidup sampai 8 tahun dengan obat ini. Jadi saya tidak akan pernah lepas dari obat atau kini. Jadi saya cuma mau meralat bahwa kanker saya belum disembuhkan. Masih mengalami ya. Masih mengalami, tapi Tuhan memang memberikan kekuatan ya. Tuhan pakai dokter, Tuhan bisa pakai melalui obat itu ya. Ibu sampai saat ini saya lihat masih strong, pelayanannya luar biasa ya saudara ya. Beliau punya semangat yang tinggi, yang luar biasa. Dan boleh Ibu memotivasi untuk saudara-saudara kita mungkin yang mengalami kanker. Saya sebetulnya mau menyatakan di sini, sebetulnya bukan masalah kanker saya, tapi masalah jiwa saya. Karena pada satu hari saya merasakan bahwa hadirat Tuhan itu pergi dari saya. Tuhan itu tidak meninggalkan saya, tapi Tuhan perkenankan kalau saya itu tidak ada Tuhan Yesus. Apa jadinya? Saya dalam 3 tahun, walaupun sebetulnya pengobatan saya bekerja, tapi saya jatuh di dalam satu kegelapan, depresi yang luar biasa, rasa yang akhirnya membuat saya hanya ingin bunuh diri. Itu 6 bulan saya rasakan, dan sangat mengerikan. Saya seperti mayat hidup. Saya selalu menakut-nakuti suami saya, anak-anak saya, untuk saya selalu lompat. Kebetulan saya tinggal di Singapura itu lantai 27. Jadi gampang sekali saya untuk lompat. Tetapi ternyata kalau saya lihat ke belakang, Tuhan perkenankan saya untuk merasakan, ini loh kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Saya menjadi orang yang sangat berbeda. Saya menjadi seperti orang kerasukan. Saya juga selalu memberikan duka cita kepada anak-anak saya, kepada suami saya. Tidak pernah ada kata-kata yang mensupport, membangkitkan gitu, enggak ya? Malah orang tua saya telepon, itu saya tidak mau. Bayangin, ini orang tua saya yang saya kasihi, saya bisa berubah seperti itu. Sampai ayah saya meninggal. Kebetulan ayah ibu saya kena COVID 2 tahun yang lalu, tapi ayah saya meninggal. Saya itu tidak bilang apa-apa. Kalau saya lihat kembali, saya terus terang aja menangis. Karena saya ini anak perempuan satu-satunya yang dia kasih. Sampai saya tidak bisa membalas kasih. Tetapi, puji Tuhan, hanya 3 tahun saya rasakan itu. 3 tahun itu merupakan neraka buat saya.
Karena saya tidak bisa memeluk anak saya tidak bisa memeluk suami saya betul-betul jatuh di dalam satu kegelapan. Tetapi tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun ini, tahun 2022, Baru-baru ini ya. baru saja saya merasakan hadirat Tuhan kembali. Wow, luar biasa. Ibu merasakan terang kasih Tuhan yang luar biasa. Wah, Yesus tuh benar-benar terang loh. Dia tuh terang dunia dan ibu mendapatkan terang itu ya. Itu buat saya tidak bisa dihargai dengan apapun juga. Mau punya rumah miliaran, tidak bisa saya bandingkan dengan terang yang Tuhan berikan. Amin, amin. Karena dengan terang itu saya merasakan sukacita, saya merasakan damai sejahtera, saya merasakan kasih, saya bisa merasakan kasih dari anak-anak saya, suami saya juga terus mau memberikan kasih. Itu yang buat saya mujizat. Kesembuhan itu daulat Tuhan. Yes. Sampai sekarang saya masih mengidap kanker dan masih stadium terakhir. Saya bersyukur. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita ya, karena itu obat ibu, salah satu obat yang Tuhan berikan. Jadi sukacita yang Tuhan berikan itu beda sekali dengan dunia berikan. Jadi saudara harus tetap terus bersuka cita seperti Ibu Stefani, sehingga tanpa terasa itu yang kita rasakan tuh hilang. Ya, yang ada, aduh inginnya selalu mengucap syukur ya, selalu ingin berbuat sesuatu buat Tuhan nih apa gitu ya. Betul. Aduh luar biasa ya. Satu lagi nih terakhir ya. Sekarang ibu sudah merasakan bagaimana ya, dulu sempat down, depresi, pastinya mengalami ya, terus hidup dalam kegelapan sampai tidak kurang-kurang juga mau bunuh diri gitu ya. Nah, sekarang ketika merasakan bahwa Yesus itu ada di dalam diri ibu sudah merasakan terang kasih Tuhan, yang saat ini ibu mau bagikan apa sih di dalam mengiring Yesus tuh. Satu hal harus selain komitmen, mungkin ibu punya masukan lain bagi saudara-saudara yang menguatkan, silakan. Saya hanya mau bilang kita harus setia. Seperti bilang komitmen. Yes, setia, komitmen, berdoa, bersyukur. Oh, pasti itu. Lalu bagi kita yang mengenal karakter Yesus, di Galatia ada buah-buah roh itu, jalankan kasih, kesetiaan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, amin, kelemah lembutan. Lemah lembut pastinya harus bisa mengontrol diri. Itu semua membangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus itu 2022 tahun yang lalu. Itu ada di masing-masing kita dan kekuatannya itu luar biasa. Haleluya. Tetapi kita harus menjalankan buah-buah roh itu. Amin. Jadi terus bersukacita, terus bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan bersukacita. Amin. Dalam segala hal tentunya bersyukurnya ya. Baik saudaraku yang senantiasa menyaksikan channel Eli Salat, di mana channel yang menunjukkan bahwa kesaksian-kesaksian yang dialami baik orang yang sudah di dalam Tuhan ataupun belum di dalam Tuhan itu sangat membangun ya, dan itu menyatakan bahwa betul-betul Yesus Kristus Tuhan hidup dan dia sanggup merubah hidup kita, karena kalau kita mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita, pastinya dia akan mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita, sehingga kita dapat berkata bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus Tuhan. Baik saudara, lewat kesaksian Ibu Stefani saat ini kami sungguh sangat diberkati. Terima kasih Ibu buat kehadirannya. Maju terus, tetap setia, tetap semangat, dan Intinya adalah memuliakan Tuhan. memuliakan Tuhan.
ya, dalam segala problem yang kita hadapi, dalam segala penyakit yang kita hadapi, kita terus memuliakan Tuhan. untuk memuliakan Tuhan, jangan bersungut-sungut ya. Ada maksud Tuhan dengan apa yang kita alami. Tuhan saat ini juga berkarya dalam kehidupan Ibu Stephanie. Beliau menulis buku, saudara ya. Selain ada kesaksian pribadi, beliau juga menulis buku di mana di sini gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan pastinya menghibur saudara, menghibur saya di saat kita satu saat mengalami kehilangan, sukacita, damai sejahtera. Kadang kalau kita dirampas oleh iblis ya, tapi ingat ada janji Tuhan yang senantiasa menolong hidup kita. Saudara bisa dapatkan buku ini mungkin bisa melalui channel Eli Salat. Kalau saudara ada kontak dengan beliau, silakan langsung dengan beliau, dan saya percaya buku ini sangat memberkati bagi kita sekalian. Itu saudara pastikan tetap semangat dalam Tuhan, memiliki buku ini, tetap baca firman Tuhan, dan jangan lupa subscribe terus channel Eli Salat ya, dan terus dukung doa kami saudaraku, dukung doa juga Ibu Stephanie supaya beliau tetap terus kuat, tegar, dan selalu bersukacita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera selalu dalam kasih Tuhan. Bye bye.